Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, Pinky, dengan teman-teman kelompok Angel, Bunga, Jabbar, Jia, dan Meli akan belajar bersama tentang sekolah pasar modal dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khuluki, SEMAK. Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Tujuan utamanya dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan jumlah sumber daya yang telah diinvestasikan. Kenapa hal itu perlu? Setiap individu menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa depan atau saat tua nanti dengan memulai investasi lebih awal agar dapat dengan segera melindungi nilai aset dari nilai yang dapat mengurangi daya beli uang yang dimiliki. Dan juga investasi juga berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan di waktu yang akan datang. Semakin awal memulai berinvestasi, maka akan semakin siap menghadapi tantangan yang mungkin datang di masa depan. Mengapa perlu berinvestasi? Karena pertama, time value of money. Uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan. Terdapat 3 konsep time value of money, diantaranya 1. Nilai saat ini, jumlah uang yang ada saat ini dan dapat diinvestasikan untuk mendatangkan pendapatan yang lebih besar di masa depan. Dan kedua, nilai masa depan, jumlah uang yang bisa didapat berdasarkan jumlah uang yang tersedia saat ini. Ketiga, anuitas adalah pembayaran yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, melawan inflasi. Investasi membantu melindungi aset dari penurunan nilai akibat inflasi. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi diantaranya kenaikan permintaan melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, inflasi di luar negeri, dan inflasi di dalam negeri. Dan ketiga, mencapai tujuan keuangan. Setiap individu memiliki tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, atau mempersiapkan dana pensiun. Investasi membantu mewujudkan tujuan tersebut dengan cara menumbuhkan dana secara bertahap sesuai jangka waktu yang dimiliki. Melalui perencanaan investasi yang tepat, seorang dapat menentukan instrumen yang sesuai dengan target waktu dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Yang keempat, memperoleh pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang diperoleh tanpa keterlibatan aktif secara terus-menerus. Investasi menjadi salah satu sumber pendapatan pasif yang efektif di mana seorang dapat memperoleh penghasilan dari dividen saham, bunga obligasi, atau hasil sewa properti tanpa harus bekerja secara langsung setiap hari. Manfaat bunga majemuk. Bunga majemuk atau bunga yang dihasilkan dari investasi adalah prinsip di mana hasil dari sebuah investasi dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Dengan kata lain, laba yang didapat dari investasi sebelumnya diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pengaruh bunga majemuk ini sangat signifikan dalam investasi jangka panjang karena pertumbuhan aset terjadi secara eksponensial dan bukan linear. 6. Aman secara finansial. Investasi menjadi dasar kebebasan finansial karena memberikan rasa aman serta kontrol atas keuangan pribadi. Dalam jangka panjang, individu yang secara teratur berinvestasi akan memiliki aset yang memadai untuk menjalani kehidupan yang layak dan terbebas dari kecemasan finansial, baik untuk dirinya maupun bagi keluarganya. Dengan demikian, investasi tidak hanya membantu dalam mencapai tujuan, tetapi memberikan ketenangan pikiran. Berinvestasi dapat dilakukan di berbagai sektor ekonomi, tergantung pada sasaran, tingkat risiko, dan durasi investasi. Berikut adalah beberapa bidang investasi. 1. Sektor keuangan. Sektor keuangan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan, peminjaman, dan investasi dana. Tujuan utamanya adalah menyediakan layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka pendek.
kurang dari 1 tahun yang diperdagangkan dengan tingkat likuiditas tinggi dan resiko rendah. Pasar ini memainkan peran penting dalam pengelolaan kas dari Pasar uang memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi para investor, terutama bagi yang memiliki orientasi jangka pendek dan juga mencari stabilitas dalam pengelolaan keuangan. Berikut ini manfaat utama lain pasar uang bagi para investor. Yang pertama, pasar uang menawarkan likuiditas yang sangat tinggi. Kemudian, risiko dalam pasar uang juga relatif rendah. Lalu, pasar uang memberikan stabilitas nilai, di mana nilai pokok investasi cenderung tidak berfluktuasi dengan tajam. Kemudian, pasar uang berperan penting dalam strategi diversifikasi portofolio. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal merupakan tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan jangka panjang yang mana lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Pasar ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal dari investor guna ekspansi bisnis. Nah, pasar modal memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, ETF, dan lain-lain. Pasar modal mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dan juga pihak yang membutuhkan dana. Kemudian yang selanjutnya ada produk-produk dalam pasar modal. Yang pertama ada saham, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya untuk mendapatkan dana dari investor. Surat utang ini bisa diperjualbelikan dengan periode menengah maupun jangka panjang. Produk pasar modal selanjutnya adalah sukuk, yaitu obligasi yang dikelola oleh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk tidak membayar bunga seperti obligasi konvensional, melainkan keuntungan dari usaha yang didanai oleh sukuk tersebut. Lalu yang keempat ada reksadana, yaitu sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Kemudian ada ETF, yaitu reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Pasar keuangan di Indonesia memiliki organisasi yang rumit namun teratur, menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan efek seperti saham. Yang pertama itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai otoritas utama di bidang jasa keuangan, OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memantau seluruh kegiatan di pasar modal di Indonesia. Fungsi OJK mencakup pembuatan peraturan, pemberian izin kepada lembaga dan pelaku di pasar, serta melindungi kepentingan investor. Setiap kegiatan perdagangan efek berada di bawah pengawasan OJK. Yang kedua, Indonesia Stock Exchange atau IDX. Bursa Efek Indonesia, IDX merupakan lokasi di mana transaksi jual beli efek, terutama saham dan obligasi, dilakukan. Bursa ini menyediakan sistem untuk bertransaksi serta mendaftarkan perusahaan-perusahaan yang ingin menjadi emiten. IDX bertugas untuk mengelola perdagangan agar berlangsung dengan adil dan teratur. Yang ketiga itu Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. KSEI menjelaskan fungsi sebagai institusi yang mendata dan menyimpan aset efek milik investor secara digital. KSEI menyediakan subrekening efek atas nama setiap investor agar pemilik saham dapat dipantau dan terhindar dari risiko kehilangan fisik. KSEI juga mengatur distribusi hasil investasi seperti dividen atau bunga obligasi kepada investor. Yang keempat ada Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia, KPEI atau ID Clear. ID Clear berfungsi sebagai lembaga clearing dan penjaminan transaksi. Setelah transaksi jual beli dilakukan bursa, ID Clear memastikan penyelesaian transaksi tersebut berlangsung dengan baik. KPEI berperan sebagai perantara yang menjamin bahwa kedua pihak penjual dan pembeli akan memenuhi kewajiban yang diemban masing-masing. Yang kelima, perusahaan sekuritas investasi tidak dapat membeli saham secara langsung di bursa saham.
Mereka perlu menggunakan jasa perusahaan sekuritas yang terdaftar di IDX dan diawasi oleh OJK, yaitu melalui perusahaan sekuritas. Setiap investor melalui transaksi jual atau beli melalui perantara tersebut. Selanjutnya ada manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama itu sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua itu wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang terakhir, lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profit bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Selanjutnya itu ada saham. Ada beberapa alasan mengapa kita itu harus investasi saham. Yang pertama itu potensi keuntungannya tinggi. Yang kedua, dividen. Yang ketiga, melindungi nilai uang dari inflasi. Yang keempat itu mudah diakses dan juga terjangkau. Yang kelima, diversifikasi portofolio. Yang keenam, likuiditasnya tinggi. Yang ketujuh, transparansi dan juga regulasi yang kuat. Yang kedelapan, kontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, selain itu ada juga beberapa resiko dalam membeli saham, antara lain yang pertama itu tidak mendapat dividen. Yang kedua, Kapitalos itu adalah kerugian modal terjadi ketika harga jual saham lebih rendah dibandingkan dengan harga beli. Nah, jenis-jenis kapitalos ini pada investasi saham ada dua. Yang pertama itu kapitalos realism yang terjadi pada saat investor menjual saham dengan harga yang lebih rendah daripada harga beli awal. Yang kedua itu ada kapitalos unrealized, merupakan kerugian yang masih bersifat potensial karena saham tersebut belum dijual. Nah, selain itu ada juga resiko suspensi atau penghentian sementara untuk perdagangan saham yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya itu ada juga resiko saham di-delist atau dikeluarkan. Perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia itu pertama itu ada peran OJK sebagai pengawas dan juga regulator. Yang kedua, dana perlindungan pemodal atau DPP. Yang ketiga, Indonesia SIVF sebagai penyelenggara DPP. Yang keempat, regulasi terkait perlindungan modal. Yang kelima, mekanisme ganti rugi kepada pemodal. Yang keenam, upaya preventif dan juga korektif oleh OJK. Yang ketujuh, edukasi dan literasi keuangan. Nah, dalam era digital dan juga keterbukaan informasi saat ini, peluang investasi semakin beragam dan juga mudah diakses oleh masyarakat luas. Namun, kemudian ini juga diiringi dengan meningkatnya risiko penipuan berkedok investasi yang dapat merugikan banyak pihak, terutama bagi investor pemula. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki pemahaman yang baik dan juga mengenai ciri-ciri penipuan investasi agar dapat menghindari kerugian. Beberapa bentuk penipuan yang sering terjadi di dunia investasi yang perlu diwaspadai oleh calon investor, yaitu waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Dan juga waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM. Dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Kita harus cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena hanya OJK yang mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Kesimpulan, investasi adalah cara penting untuk mengelola keuangan demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen yang sesuai dengan tujuan dan risiko masing-masing investor. Dengan dukungan lembaga seperti OJK dan BEI, investasi di Indonesia menjadi lebih terjamin. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan agar terhindar dari penipuan. Pemahaman yang baik akan membantu investor mengambil keputusan yang cerdas dan menguntungkan. Terima kasih
kasih sudah menonton.